Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin. Buat teman-teman yang masih belum kenal, mari kita kenalan dahulu ya. Perkenalkan, aku Zahra Maulidia. Ini adalah konten channel YouTube aku, di mana konten aku ini berisi tentang cerita-cerita urban legend, cerita masyarakat, cerita rakyat, ataupun juga berita-berita yang up to date, ataupun berita-berita lama yang wajib kita kupas kembali, dan juga cerita-cerita horor, mistis, pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman perjuangan. Buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita, bisa nanti aku cantumkan email aku di bawah. Buat teman-teman yang belum like, subscribe, ataupun komen, tolong ya dibantu subscribe-nya, biar aku lebih semangat lagi ngasih cerita-cerita ke kalian. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah love, sudah apalagi tuh share, aku ucapin terima kasih ya, karena kalian sudah membantu aku lebih berkarya di konten ini. Jadi hari ini aku bakal bahas dua cerita sekaligus, dimana kedua-duanya ini tentang bakso. Buat teman-teman pasti udah gak asing lagi dengan bakso. Bakso ini adalah makanan favorit sejuta umat, dari yang kecil sampai yang uzur, dari harga yang 10 ribuan, 5 ribuan, sampai yang harga puluh ribuan ataupun 100 ribuan. Dari yang model Malang, model Jawa, model Jogja, model Sulawesi, macam-macam bakso ini. Tapi lazimnya bakso ini kan menggunakan daging kerbau ataupun daging sapi, ada juga daging ikan ya. Tapi buat para pedagang-pedagang yang nakal, biasanya menggunakan daging-daging babi, daging ular, daging tikus, daging-daging yang nggak boleh dimakan oleh orang Islam. Biasanya pedagang yang nakal ini menggunakan cara ini untuk menaikkan omsetnya. Kan biasanya untungnya tuh lebih besar karena daging itu lebih murah dibandingkan harga sapi sama kerbau. Pasti pedagang-pedagang ini mencari cuan yang lebih-lebih, tidak memikirkan kerugian orang, yang penting untung diri sendiri. Hati-hati kamu masuk neraka. Jadi cerita pertama, bakal bahas cerita di Sarolangun, dimana pada tahun 2009 terdapat berita yang heboh. Abang bakso langganan sejuta orang di Sarolangun itu ternyata menggunakan daging babi. Lanjut ya, kan Sarolangun ini mayoritasnya adalah Islam, jadi yang belinya itu juga rata-rata orang Islam, yang jual pun mungkin Islam ya, tapi nggak tahu juga lah, dia bukan asli sana, soalnya dia merantau juga ke Sarolangun. Abang bakso ini biasanya mangkal di depan sebuah pusat perbelanjaan, dan di dekat itu ada juga pangkalan ojek. Kan pada saat itu nggak ada tuh, mungkin pada saat ini juga ya nggak ada Grab, nggak ada Maxim Sarolangun, jadi adanya ojek, abang pengkolan ojek. Jadi abang bakso ini kalau mangkal biasanya sekitar jam 3 ataupun 4 sore, itu yang belinya rame, penuh, antri. Harganya itu sekitar 7 atau 8 ribu, udah dapat porsinya itu yang banyak, juga enak rasanya, enak lah, aku juga pernah beli waktu dulu. Jadi pada hari itu dari pagi ada orang kubu ataupun orang sanat yang sudah berdiri menunggu abang bakso ini, tapi bukan maksud untuk beli, melainkan maksudnya untuk menagih duit celeng ataupun duit babi hutan yang belum dibayar sama abang bakso ini. Ternyata si abang bakso ini sudah tidak membayar daging itu sudah berapa hari, dan pindah kontrakan ke kontrakan lain. Jadi si kubu ini mencari ke kontrakan lama tapi tidak ketemu. Akhirnya kubu ini berjumlah 5 orang menunggu abang bakso itu dari pagi sampai sekitar jam 10 ataupun jam 11. Abang ojek yang di pengkolan pun merasa terganggu karena kan kubu ini biasanya bau ya, jarang mandi. Pada saat itu kubu itu belum modern, masih menggunakan cacut, terus juga menggunakan motor, kadang sampai bertiga berempat orang. Kalau kubu-kubu zaman sekarang udah pakai motor, mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil CR-V. Kita yang pakai mobil Brio nih udah jauh banget, udahlah.
Jadi di tahun itu kubu-kubu itu belum semodern sekarang, masih mencari babi ataupun celeng di hutan. Buat teman-teman yang belum tahu kubu itu apa, kubu itu adalah orang pedalaman yang belum dijamah oleh modernisasi. Dari nenek moyangnya itu sudah melarikan diri ketika zaman penjajah untuk menghindari penjajah dan tidak mau lagi berbaur ke orang biasa. Ada ciri-cirinya itu ya, karena pakai cancut, terus juga suka cari pinang, jarang mandi, fisiknya itu sama tapi sedikit kotor, bau gitu aja ya. Kalau fisiknya sama sih seperti kita. Kembali lagi ke ceritanya ya. Jadi abang ojek yang ngeh melihat kubu ini sedang mondar mandir pun berniat untuk menanyakan ke salah satu orang kubu itu. Terus omongannya kira-kira seperti ini, ngapa sana kau kesiko, apa yang dicari? Terus sana tuh pun menjawab, awak nyari abang bakso yang biasa mangkal di siko, ha nyolah dak bayar daging celeng awak lah hampir seminggu nyo dak ada bayar-bayar. Awak datang ke rumahnya kosong kata orang. Abang ojek yang mendengar kalimat daging celeng yang tidak dibayar pun langsung jadi abang ojek ini orang pertama yang tahu kalau abang bakso ini menggunakan daging celeng. Terus abang ojek ini pun berkata kalau biasanya abang bakso ini mangkal sekitar sore hari. Nanti sore hari aja datang ke sini. Kalau sekarang di sini orang-orang terganggu, jadi takut untuk mendekat. Akhirnya si kubu ini 5 orang memutuskan untuk pergi lagi naik motor. Jadi berlima itu naik motornya cuma 2. Jadi ada yang gonceng 3 satu motor, ada yang gonceng 2 satu motor. Biasanya kubu-kubu itu emang kayak gitu, biasanya gonceng 3, gonceng 4. Kalau ditilang polisi jawaban di luar nalar semua. Setelah sampai sore hari, abang bakso pun datang ke pangkalan sambil membawa gerobaknya dan membunyikan mangkok diketok sama sendok, teng 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 teng, tahu kan kalau abang bakso lewat. Terus sampai di pangkalan, orang sudah rame menunggu bakso abang itu, karena memang sebelum buka itu yang beli sudah antri. Terbayangkan betapa enaknya maknyusnya bakso itu. Abang ojek yang tadi sempat ketemu sama kubu lupa untuk memberitahu si abang bakso ini. Akhirnya sekitar jam 5 pembeli bakso sedang membludak, sedang banyak-banyaknya. Dan tiba-tiba juga pasukan kubu tadi tanpa aba-aba langsung datang menghampiri abang bakso itu yang sedang dikerumuni orang. Tanpa basa-basi lagi, di kubu ini langsung menggeprek gerobak bakso itu dan berkata, nyoko ngambil daging celeng di tempat awak belum bayar sampai sekarang. Lah seminggu awak tunggu duitnya, mana duit awak? Nanti translate-nya aku tulis aja ya. Si abang bakso yang tiba-tiba dikagetin oleh si kubu ini langsung pucat, langsung keringat dingin, langsung terdiam. Dan si abang bakso ini pun berusaha untuk membuat dirinya tuh seperti orang yang nggak kenal sama si kubu. Hah, siapa nih? Kata si abang bakso kan, aku nggak kenal sama kamu. Alah, nggak kenal, kata si kubu tuh. Kau ngambil celeng selama ini bertahun-tahun sama aku tuh kau udah kenal. Kata kau nak bayar seminggu lagi. Aku datang ke rumah kau nggak, rumah kau kosong. Nah sekarang balikin duit aku, bayar duit aku. Daging celeng kemarin tuh berapa kilo kemarin kau ambil tapi belum kau bayar. Si abang bakso yang didatangin dengan 5 orang kubu sambil membawa senjata tajam itu pun juga ketakutan. Akhirnya dia mengambil dompet tempat uangnya dan memberikan uang itu ke si orang-orang yang lagi makan, ada yang lagi antri, dan yang lagi makan itu dengar daging celeng langsung kesedek, langsung muntah di tempat, langsung membalikkan mangkok baksonya. Setelah si abang bakso memberi uang ke si kubu itu pun langsung naik ke motornya dan pergi. Tapi bagaimana dengan orang yang sedang makan?
Bagaimana dengan orang yang sedang beli? Mereka langsung mengamuk, langsung main hakim sendiri. Ada yang memukul abang baksonya, ada yang menghancurkan gerobak baksonya. Pokoknya waktu itu chaos keadaannya. Abang ojek yang di pengkolan karena kasihan melihat si abang bakso dipukulin, dihajar massa, akhirnya memberanikan diri untuk mengajak abang bakso, naik ke motor aku cepat-cepat, kata salah satu abang ojek. Dan akhirnya abang bakso ini mampu dilarikan dari amukan massa, dan si abang ojek mengantarkan si abang bakso ke rumahnya. Sejak kejadian itu, si abang bakso tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya di Sarlangun. Hilang. Mungkin ia pulang kampung ya, karena udah diamuk massa, mau jualan di mana lagi, udah tercemar namanya. Para pedagang kalau mau dagang itu, kalau mau untungnya banyak, tepungnya yang banyak kek, pakai ayam kek, jangan memaksakan daging-daging tapi daging babi. Nah, lanjut ke cerita kedua, dimana cerita ini terjadi di kampus Unja Mendalo, Universitas Jambi, kampus Mendalo. Pada tahun 2018, tepatnya di bulan Maret, ini heboh dengan beredarnya kabar kalau ada salah seorang pedagang bakso yang menggunakan daging babi untuk mengolah baksonya. Cerita itu heboh sampai ke kampusku, karena beda sama-sama Unja tapi beda tempat ya, satu di Mendalo, satu di Telanai. Jadi aku nggak pernah makan baksonya. Kalau yang ini cuman dengar ceritanya. Di tahun 2018 itu ada seorang mahasiswi S2 yang melaporkan abang bakso ini ke Polda Jambi dengan tuduhan menggunakan daging babi di baksonya. Polisi yang mendapatkan laporan ini pun bergerak cepat untuk menangkap si abang bakso. Selama diinterogasi, abang bakso ini bersifat kooperatif, jadi selalu menjawab pertanyaan dari polisi. Responnya juga cepat, tidak ada yang ditutup-tutupin. Akhirnya polisi tidak menahannya dan cuman memeriksa baksonya. Jadi diambil sampelnya, diuji di lab, tapi tidak di Jambi ya. Uji di labnya tuh di Bukit Tinggi 1, di Bogor 1. Hasil lab ini sekitar 2 minggu lagi katanya baru keluar. Jadi selama 2 minggu itu, abang bakso yang di Unja ini cukup mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Banyak orang yang sudah mencemooh, banyak orang yang sudah marah-marah, banyak orang yang sudah melabeli dia, banyak orang juga yang sudah memaki-makinya. Tapi dia berusaha sabar dan tidak kabur. Dia berusaha menghadapi cobaan ini dan tuduhan ini dengan jiwa satria. Seorang lelaki yang pantang dituduh, dan dia membuktikan kalau saya tidak pernah menggunakan daging babi. Abang ini katanya sudah berjualan ini cukup lama, sudah bertahun-tahun, dan biasanya mangkal di depan kampus FKIP ataupun Balairung. Rame yang beli karena memang baksonya ini enak, katanya porsinya banyak, dagingnya terasa. Waktu 2 minggu ini, ketika sampel diuji, si abang bakso tidak berjualan, dia cuman di rumah. Dan ketika sampel yang diuji hasilnya keluar, ternyata tidak terbukti menggunakan daging babi. Jadi yang digunakannya adalah daging campuran, yaitu campuran ayam dan juga lemak-lemak sapi. Jadi yang dituduhkan sama mahasiswa-mahasiswa yang banyak itu tidak terbukti benar, karena gaji ataupun lemak yang digunakan itu bukan lemak babi, melainkan lemak sapi yang harganya murah. Tapi sanksi sosial sudah didapatkan si abang bakso ini, dimana ia sudah malu dan juga banyak orang yang sudah berburuk sangka kepadanya. Tuh, buat teman-teman yang suka tuduh-tuduh, jangan suka nuduh-nuduh orang. Orang lagi mencari rezeki untuk makan anaknya, istrinya, jangan dituduh sembarangan, jangan cepat berburuk sangka, tanyakan dahulu. Jangan langsung main lapor-lapor aja, kasihan abang baksonya tuh langsung ditangkap polisi
polisi, langsung digeledah polisi. Akhirnya kan tidak terbukti menggunakan daging babi, cuma menggunakan gaji sapi, lemak sapi. Tapi semenjak kejadian itu, si abang bakso ini tidak pernah lagi berjualan di kampus Munja. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah pergi aja cari tempat lain. Ada juga tawaran beberapa orang di kabupaten untuk membuka cabang. Buat abang bakso yang difitnah dan sudah mendapatkan sanksi sosial tapi belum terbukti nih tuduhan orang, sabar ya bang ya, emang gitu bang hidup. Kalau ada cobaan, cobain aja bang, sama kayak kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis suaraku. Dadah.